Puji Tuhan, Shalom. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita di pagi hari ini, dan kita angkat pujian. Terpujilah Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Allah yang sangat mengasihi kami semua, Allah yang selalu memberi kasih karunia yang melampaui segala sesuatunya. Kami sangat bersyukur kami ada di dalam hari memperingati hari ketuangan Roh Kudus, hari Pentakosta, di mana begitu engkau mati, bangkit, dan naik ke surga, engkau tidak pernah membiarkan umatmu punya pengharapan, dan ada sukacita yang besar karena kami tidak dibiarkan sendirian. Ada pribadi Roh Kudus yang datang tinggal bersama kami, memenuhi kami semua, menguasai kami, dan memimpin kami kepada perubahan hidup yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, di hari spesial ini kami mau memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyanyikan nyanyian-nyanyian rohani, mendengarkan firman Tuhan. Allah dimuliakan dalam ibadah ini. Semua umat Tuhan yang beribadah, jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah, yang sedang beribadah, Allah memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami mengucap syukur, membuka ibadah penuh berkat ini di dalam memperingati hari ketuangan Roh Kudus. Penuhkan kami dengan Roh Kudus, dan ubahkanlah kami dengan kekuatan kedahsyatan Roh Kudus itu. Terpujilah Tuhan. Kami buka ibadah ini dalam pertolongan Bapa di surga yang mengasihi kami semua,
dalam anugerah Tuhan Yesus yang sempurna dan dalam kekuatan Roh Kudus. Kami beribadah kepadamu. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Berkat Tuhan melimpah bagi kita semua dalam memperingati hari perayaan hari ketuangan Roh Kudus. Terpujilah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Dan saat ini kita akan memuji-muji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita angkat pujian. Haleluya. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Ada gerakan roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita angkat pujian. Haleluya Yesus. Roh Kudus, Kau hadir di sini Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Tuhan, kami mau mendengar firman Tuhan. Beritahu sesuatu kepada kami ya Allah. Allah memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Keluarga yang ada di rumah menikmati berkat Tuhan, kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur adanya Roh Kudus yang datang, menguatkan kami semua, menjadikan kami umat-Mu diubahkan, dipulihkan, dan hidup memuliakan Tuhan. Kami baca renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita merayakan hari ketuangan Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang dijanjikan itu betul-betul dinyatakan oleh Allah sendiri kepada umat ciptaannya dan secara khusus kepada gereja Tuhan. Kita bersama-sama pagi hari ini dalam perayaan hari ketuangan Roh Kudus akan membahas satu tema, yaitu Pentakosta. Ya, Pentakosta membuat hidup orang percaya, hidup kita
diubahkan. Nah, ini luar biasa. Pentakosta membuat hidup kita dipulihkan dan diubahkan oleh Tuhan. Pembacaan nats kita di dalam Kisah pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-37, panjang sekali. Tapi kita hanya akan melihat beberapa ayat saja. Ayat pertama, 2, 3, dan 4. Nanti ayat 38 sampai 47. Nanti Bapak Ibu semua kita boleh baca di rumah masing-masing. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Ayat 2, tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin ke atas yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka. Bapak Ibu kekasih Tuhan, nanti selanjutnya boleh cek di dalam ayat 36, 37 sampai dengan ayat yang ke-47. Nanti perenungan kita akan ada di sekitar ayat-ayat tersebut. Dan tentunya hal ini akan semua menghubungkan dengan adanya peristiwa hari Pentakosta yang luar biasa Tuhan kerjakan bagi kita umat yang percaya kepada Dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, dan kebaikan Allah tentunya limpah ruah kita semua boleh nikmati. Pentakosta adalah merupakan sesuatu hal yang paling penting bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu, Pentakosta itu merupakan sesuatu yang paling khusus bagi gereja Tuhan. Karena banyak sekali yang Tuhan nyatakan dalam hari Pentakosta itu. Dan secara pribadi, Tuhan mengutus Dia, Roh Kudus yang dijanjikan itu untuk gereja Tuhan. Oleh karena itu, tema yang menarik pagi hari ini bagi jemaat GGP Gloria Guan, bagi kita semua, Pentakosta membuat kita orang percaya, anak-anak Tuhan, ya, hidup kita, hati kita begitu rupa mau diubahkan oleh Tuhan. Hari Pentakosta adalah peristiwa spesial bagi gereja Tuhan, yaitu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, maka yang dijanjikannya yakni Roh Kudus yang nanti akan datang memperlengkapi gerejanya, itu benar-benar datang dan terjadi, yang pada hari ini kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus itu. Bapak Ibu kasih Tuhan, tujuan Roh Kudus datang adalah untuk mengubahkan gereja Tuhan, mengubahkan kita, mengubahkan umat Tuhan, khususnya dalam beberapa hal. Misalnya, satu, memimpin setiap orang percaya ke dalam seluruh kebenarannya. Sekali lagi, memimpin umat percaya dalam seluruh kebenarannya. Karena kita memang perlu dipimpin oleh Roh Kudus untuk mengerti seluruh kebenaran firman Tuhan. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita pada kebenaran firman-Nya, maka kita cenderung gampang tersesat. Lalu yang kedua,
memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang, ya, peristiwa-peristiwa yang akan datang, dan secara khusus tentang kedatangannya yang kedua kali, memastikan bahwa Roh Kudus yang menuntun kita untuk mengerti tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dia sudah mati, bangkit, dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dan nanti oleh Roh Kudus meyakinkan kita mendapatkan tempat yang mulia di surga. Yang ketiga, membuat hidup orang percaya, hidup kita, untuk hidup senantiasa memuliakan nama Tuhan. Hanya Roh Kudus yang memampukan kita dapat memuliakan Allah, memuliakan Kristus. Gereja Tuhan dimungkinkan untuk dapat memuliakan Kristus sebagai kepala gereja, dan itu hanya bisa kita lakukan dalam hidup kita oleh adanya Roh Kudus yang memampukan kita dapat memuliakan Tuhan. Seseorang bisa memuliakan Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus yang kerjakan. Yang keempat, ya, Roh Kudus datang untuk memberikan kuasanya kepada kita untuk menjadi saksi bagi Kristus. Senang kalau Tuhan izinkan kita bisa menjadi saksi bagi Kristus, penyambung lidah menceritakan semua keajaiban Kristus. Ini kebanggaan kita. Untuk hal-hal ini dijelaskan dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Dia bilang begini, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Haleluya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Haleluya. Itulah hebatnya Roh Kudus menolong, membantu gereja Tuhan. Peristiwa kedatangan Roh Kudus yang dijanjikan ini luar biasa. Hari ini kita memperingati, benar-benar itu terjadi. Itu bukan isapan jempol, dan betul-betul itu dinyatakan kepada murid-murid Yesus pada waktu itu. Kedatangan Roh Kudus ditandai dengan peristiwa alamiah, ya, bukan yang aneh-aneh, ya. Tetapi kedatangan Roh Kudus betul-betul real, nyata, dengan tanda alamiah, dapat diterima dan dipahami secara akal sehat, dan dengan mudah dapat dimengerti oleh setiap orang, siapa saja, apalagi gereja Tuhan. Jadi bukan yang aneh-aneh, bukan yang sukar, tetapi Roh Kudus dapat dipahami, dapat dimengerti. Tanda-tandanya jelas, karena pada dasarnya memang Roh Kudus tidak pernah mempersulit gereja Tuhan, tidak pernah mempersulit gereja Tuhan, ya. Cuma gereja Tuhan yang suka mempersulit diri sendiri, ya. Cuma kita yang sering kali aneh-aneh mempersulit diri sendiri. Padahal Roh Kudus sudah memberikan semua hal yang mudah dapat dimengerti dan menuntun kita. Roh Kudus itu lembut, manis. Roh Kudus itu sopan. Roh Kudus itu begitu sangat mulia, dan dia memberikan arah terbaik. Karena itu Roh Kudus datang menuntun kita pada kebenaran, bukan pada kesesatan. Sehingga kita akan melihat luar biasa, kita dituntun pada arah Dia. Perhatikan penjelasan Kisah Rasul 2 ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin. Itu dapat dimengerti. Ada bunyi, ya, 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 angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Juga dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 3 yang kita baca tadi menyatakan, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran, dan hinggap pada mereka masing-masing. Ini, ya, dapat dimengerti, diterima dengan baik. Oh iya, oh ini ajaib luar biasa dan dahsyat, ya. Jadi kita tidak sulit memahami kehadiran Roh Kudus. Kadang-kadang kita yang mempersulit bagaimana Roh Kudus itu hadir kepada kita. Hal tersebut nyata dan jelas
menuju kepada kedatangan Roh Kudus yang betul-betul dijanjikan itu ada dan datang menepatinya kepada semua umat. Sehingga kisah Rasul 2 ayat 4 menyatakan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Boleh sebutkan ini? Puji Tuhan, saya penuh dengan Roh Kudus. 1, 2, 3. Puji Tuhan, saya penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus memenuhi kita bukan setengah-setengah. Masuk keluar setengah jadi, tidak, utuh sempurna. Dan itu firman Tuhan katakan, Roh Kudus datang bukan setengah jadi, bukan aneh-aneh, tapi datang memenuhi kita. Haleluya. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, itulah sebabnya pengaruhnya Roh Kudus hadir di kita, mengubahkan kita menjadi gereja Tuhan yang begitu sangat spesial. Hari Raya Pentakosta perlu kita pahami Bapak Ibu ya, bahwa Hari Raya Pentakosta sama dengan Hari Raya pengucapan syukur yang dirayakan oleh orang Israel pada waktu itu, ya. Ketika mereka memulai untuk menyabit gandum, diadakanlah oleh orang-orang Israel perayaan Pentakosta tersebut. Ya. Itu adalah sebagai ucapan syukur mereka atas hasil panen gandum yang mereka usahakan. Nah, dalam bahasa Yunani, Pentakosta itu artinya ke-50. Bagi orang Israel, hari Pentakosta dikenal dengan nama Hari Raya 7 Minggu. Itu dijelaskan dalam Ulangan pasal 16 ayat 10. Orang Israel mengenal ada 3 hari raya utama mereka, yaitu pertama, Hari Raya Paskah. Nah, Hari Raya Paskah ini adalah hari raya untuk memperingati keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Itu. Lalu kemudian hari raya yang kedua adalah Hari Raya Pentakosta. Ya, yaitu hari raya ucapan syukur atau hasil panen gandum yang dilakukan 7 minggu sesudah Hari Raya Paskah. Jadi berurut-urut. Sesudah Paskah, Pentakosta dilakukan 7 minggu sesudah Paskah. Keluarnya bangsa Israel dari tanah perbudakan. Dihitung-hitung 50 hari itu, 7 minggu. Ya. 49 lalu dirayakan pada hari yang ke-50. Lalu yang ketiga ada hari raya lagi, Hari Raya Pondok Daun. Ya, itu 3 ya. Paskah, Hari Raya Pentakosta, lalu kemudian Hari Raya Pondok Daun, yaitu hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Ya, hari raya ucapan syukur atas semua hasil panen. Nah, seperti itu. Yang luar biasa mereka adakan. Ini terus berlangsung. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, istilah Pentakosta, ya, kalau kita mau mengerti lebih jauh, bahwa itu setelah dalam pengalaman umat Israel, ya, bagi kita mengadopsinya, perjanjian baru mengadopsinya dari perjanjian lama, kebiasaan bagi Israel. Ya, lalu kemudian hari raya ini adalah merupakan ucapan syukur Israel atas hasil panen yang kita ambil, ya, yang dilakukan 7 minggu sesudah Hari Raya Paskah itu. Jadi sesudah Hari Raya Paskah itu memasuki semua perjalanan hidup mereka, maka pada hari raya ke-7 minggu itu adalah merupakan hari kemenangan dan kelepasan dari petaka yang akan menimpa mereka di Mesir pada waktu itu. Mereka luput dari bahaya maut atas ancaman malaikat maut kepada anak-anak sulung mereka dalam keluarganya. Mereka lepas dan luput, dan mereka bersyukur. Wah, luar biasa dalam urutan ini. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, perayaan Pentakosta sangat penting bagi gereja Tuhan sekarang ini. Perhatikan ini Bapak Ibu, ya. Setelah kebangkitan, ya ini 7 minggu sesudah Yesus bangkit, setelah Paskah itu selesai, ya, Yesus bangkit atas maut, maka murid-murid Tuhan Yesus mereka mengadakan perayaan ini. Mereka semua berkumpul untuk merayakan akan hari kemenangan atas maut itu, yakni
kelanjutan sesudah hari kenaikan atau kebangkitan itu. Kenaikan Yesus ke surga, lalu kemudian sampai pada merayakan hari ke-7 minggu sesudah itu. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, maka mereka sangat bersyukur dan memuliakan Allah. Itu kalau melihat Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Kelanjutan daripada itu, sesudah Yesus naik surga, mereka bergembira pulang dan sampai pada perayaan hari Pentakosta menanti ketuangan Roh Kudus. Sesudah hari kebangkitan Tuhan Yesus atas maut itu, maka mereka datang berkumpul. Ayat yang kita baca tadi itu seperti itu. Oleh karena itu, Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 menceritakan bahwa murid-murid berkumpul di satu tempat untuk merayakan hari ke-50 itu. Ya, ini seluruh keadaan hidup mereka dikonsentrasikan ke sana sesudah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka Kisah pasal 2 ayat 2 menyebutkan, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah Tuhan. Rumah itu di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Bapak Ibu kasih Tuhan, perhatikan. Disinilah terjadi apa yang gereja Tuhan kenal dengan sebutan hari pencurahan Roh Kudus, atau dengan sebutan lain disebut hari ketuangan Roh Kudus. Itulah yang kita rayakan pada hari ini. Hari di mana sebelumnya Tuhan Yesus sudah janjikan bahwa Roh Kudus akan datang, akan diutus, dan akan mengubahkan dan memenuhi kehidupan orang percaya. Haleluya. Itulah yang menjadi tujuan utama Tuhan Yesus datang kepada kita, gereja Tuhan. Di hari spesial ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, di hari Pentakosta inilah Kisah Rasul 2 ayat 4 menyebutkan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Salah satu tandanya, atau di antara banyak tanda ya yang ada pada waktu itu, ya ini Bapak Ibu kekasih Tuhan, luar biasa berkat Tuhan melimpah ruah yang Tuhan nyatakan kepada mereka di dalam segala sesuatunya, bahwa keadaan ini menjadi keadaan yang luar biasa, berkat Tuhan melimpah ruah dan dikerjakan oleh Roh Kudus kepada kita, dan kita merasa bahwa luar biasa kasih Tuhan kepada kita, bahwa berkat yang Tuhan kasih, mereka betul-betul merasakan betapa dahsyatnya, betapa luar biasanya kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada mereka. Di hari spesial Pentakosta inilah kita melihat bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada umat Tuhan. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Salah satu tandanya, di antaranya salah satu dan sekian banyak tanda, maka mereka dapat berkata-kata dalam bahasa lain. Artinya bahwa ada sesuatu yang berbeda terjadi dari sebelumnya atau dari yang biasanya. Inilah yang pada akhirnya orang-orang yang ada di sekitar di mana mereka berkumpul menganggap bahwa mereka mabuk oleh anggur, ya, mabuk oleh anggur manis, karena sesuatu terjadi, sesuatu yang lain, sesuatu yang di luar kebiasaan. Tetapi yang menarik adalah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang menjadi sindiran mereka terhadap mereka sepertinya sedang mabuk anggur. Yang terjadi adalah justru membuat rasul-rasul dan ke-11 rasul lainnya bangkit dan berdiri dan menjelaskan akan peristiwa yang sedang terjadi itu, yakni inilah hari pencurahan Roh Kudus itu. Janji Yesus betul-betul dinyatakan, dan pada waktu itu benar-benar mereka yakinkan inilah Roh Kudus yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus pada waktu kenaikannya ke surga. Sehingga melalui penjelasan yang rasul-rasul sampaikan kepada orang-orang yang menyaksikannya itu, kepada mereka terjadilah sesuatu yang sangat dahsyat,
dan luar biasa. Mereka dijamah oleh Tuhan, oleh kehadiran Roh Kudus. Akhirnya mereka memberi diri, dibaptis, Kisah pasal 2 ayat 41. Di hari pencurahan Roh Kudus itu, banyak orang yang mengalami perubahan. Hati mereka diubahkan dan dipulihkan. Mereka bertobat, berbalik, dan datang kepada Tuhan. Yang menarik di sini adalah ketika mereka bertobat dan berbalik datang kepada Tuhan, mereka menyerahkan diri mereka, menyerahkan hidup mereka untuk dibaptiskan sebagai wujud bahwa Tuhan telah mengampuni segala dosa mereka. Maka sesuatu terjadi, mereka mengalami suatu perubahan yang sangat besar. Menerima karunia Roh Kudus, menerima karunia-karunia yang begitu sangat luar biasa, dikaruniakan banyak hal kepada umat Tuhan pada waktu itu, pada waktu mereka menerima Roh Kudus itu. Memang dalam diri kita, kalau kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, bertobat dan dipenuhi dengan Roh Kudus, maka dengan seketika itu juga pasti hidup kita akan mengalami suatu perubahan yang sangat besar. Ini dibuktikan dan akan terlihat pada waktu orang percaya berada pada pengalaman tampilan hidupnya yang berbeda sesudah adanya perubahan besar dalam hidupnya. Perubahan terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan atas hidup orang percaya. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan, tidak akan ada perubahan dalam hidup kita, dalam hidup orang percaya, dengan karunia-karunia Roh Kudus yang ada pada kita. Itu Kisah 2 ayat 28. Hal ini benar terjadi dan terus berlanjut dalam pengalaman perjalanan hidup para murid sesudah peristiwa itu. Luar biasa. Oleh pekerjaan Roh Kudus, maka bagi kita pengaruh hidup diubahkan akan terlihat jelas dalam diri orang percaya. Pada waktu tampilan hidup kita berbeda dalam kesehari-hariannya, dalam setiap hari hidup kita. Ini penting. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47 menjelaskan seperti ini tentang tampilan hidup orang percaya yang diubahkan oleh Roh Kudus. Luar biasa. Pertama, orang percaya kalau diubahkan oleh Roh Kudus, dia akan menjadi setia dengan Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Itu ayat 42 sampai 46. Yang kedua, mereka bersatu, dipenuhi Roh Kudus, akan membangun hidup kebersamaan, persatuan. Siapa mereka? Murid-murid dan orang-orang yang tadinya membenci dan menolak Yesus, ya, menolak Injil. Akhirnya mereka percaya kepada Tuhan Yesus, dan kini mereka membangun persekutuan dan bersatu. Itu ayat 44 dalam Kisah pasal 2. Bapak Ibu kekasih Tuhan, penting bagi kita, kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kita wujudkan bahwa kita penting untuk menjaga persekutuan, membentuk persekutuan. Keluarga kita perlu bersatu. Suami, istri, anak-anak kita perlu bersatu. Ya. Orang tua, kakak beradik, kalau mungkin sekarang ini ada geretakan, ada konflik, ada masalah, pencurahan Roh Kudus memungkinkan kita ada kesempatan untuk kembali bersatu, berdamai. Ya. Mari di hari Pentakosta ini kita merajut kasih persaudaraan yang rukun. Kita membangun kekuatan bersama. Suami istri kembali semangat dalam hubungan. Orang tua anak kembali dipulihkan, gitu ya. Ini pembaharuan hidup kita boleh tampilkan sebagai gereja Tuhan, supaya nanti betul-betul kita akan merasakan betapa luar biasa hidup kita dalam pengaruh Roh Kudus akan benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Yang ketiga, mereka rela berkorban, ya, rela berkorban. Ada pengorbanan
Mereka tidak bersungut-sungut. Mereka selalu memberi dengan tulus hati. Segala kepunyaan mereka diberikan sehingga tidak heran di setiap harinya ada di antara mereka yang rela menjual harta miliknya dan memberi dengan gembira dan bersukacita. Itu ayat 44 sampai dengan 45. Yang keempat, hidup kita akan memuliakan Tuhan. Hidup mereka memuliakan Allah pada waktu itu. Dan sekarang ini Roh Kudus yang spesial mau datang kepada membuat kita dapat memuliakan Allah, ya, memuliakan Allah. Akhirnya mereka disukai semua orang. Ayat 47. Bapak Ibu kekasih Tuhan, jika sekarang ini kita yang sudah menerima Roh Kudus, perhatikan baik-baik ini, Bapak Ibu semua di rumah, kita orang percaya, jika sekarang ini kita yang sudah menerima Roh Kudus, ya, dan kita benar-benar merasa dipenuhi dan berkata dipimpin oleh Roh Kudus, ini konsekuensinya kita harus, maka sudah seharusnya lah kita, ya, ada dalam perubahan besar, terjadi perubahan besar, ya, dalam diri kita, dalam hati kita, dalam tampilan kita di setiap hari. Percuma kalau kita bilang penuh Roh Kudus dengan segala atribut keanehan dan lain sebagainya, padahal hati kita tidak diubahkan. Kita tidak berpengalaman baik dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan teman seiman. Kita saling emosi, kita saling bersentuhan, bersinggungan. Itu bukan pekerjaan Roh Kudus. Itu sesuatu yang betul pekerjaan roh manusia. Bilang penuh Roh Kudus, tapi roh manusia yang di depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu kasih Tuhan, berani bilang kita penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, berubahlah jadi yang terbaik dan betul-betul dalam pengasihan Tuhan yang seolah-olah kita merasa bahwa kita tidak kuat, kita tidak mampu. Dan lihatlah pengalaman kita dengan Tuhan. Kalau kita diubahkan, kita akan menjadi orang-orang yang tampilannya berbeda, menjadi berkat bagi semua orang. Haleluya. Hati dan hidup kita perlu diubahkan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, ya, hari khusus ini manfaatkan ini. Hatimu diubahkan, hidupmu diubahkan, tingkah lakumu diubahkan, menjadi berkat bagi orang tua, hai anak-anak, menjadi berkat bagi anak-anak, hai orang tua, menjadi berkat bagi teman seiman. Betul-betul tampilan hidup yang diubahkan, ya. Haleluya. Hati dan hidup kita perlu diubahkan oleh Roh Kudus. Sebab hati yang diubah, perhatikan ini, hati yang diubah adalah mujizat besar bagi orang percaya. Mujizat besar bagi orang percaya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang membawa berkat dan disukai oleh semua orang. Tandanya kita penuh dipimpin dan diubahkan oleh Roh Kudus adalah pada waktu kita selalu setia dengan Tuhan. Haleluya. Orang penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, menikmati kehadiran Roh Kudus, dia selalu setia dengan Tuhan. Yang kedua, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Ini, mengasihi Tuhan tidak main-main, tapi dengan segenap hati. Yang ketiga, jadi berkat bagi banyak orang. Di mana engkau tinggal, di mana engkau ada. Jadi kuat dengan Tuhan. Ini penting. Yang keempat, terus berdoa, tetap berjalan dalam kebenarannya dan terus dibenarkan oleh Allah. Jangan berontak dengan Tuhan, tapi ikut maunya Tuhan. Seperti apa yang Tuhan mau, Tuhan karyakan dalam hidup kita. Kelemah lembutan, kasih, persaudaraan terbangun bagus. Yang kelima, suka memberi, berkorban. Tadi loh, tidak bersungut-sungut. So kasih ini lagi, so datang lagi ini minta-minta, aduh, dan lain sebagainya. Berilah yang terbaik dengan hati yang tulus. Itu bukti engkau diubahkan oleh Roh Kudus. Dengan tidak berbantah-bantah, tapi dengan tulus hati, hidupmu engkau lakukan yang terbaik bagi Allah. Hidup dalam pemberian dengan serius. Dan yang terakhir, berserah sungguh
pada kekuatan kuasanya, dan lihatlah kekuatan Roh Kudus yang sempurna akan menuntun menyertai engkau dalam perjalanan hari-hari hidupmu saat-saat kita menanti hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali yang dijanjikan itu bagi kita yang setia kepadanya. Haleluya. Perhatikan ini, Pentakosta. Haleluya. Pentakosta. Perhatikan, Pentakosta mampu membuat hidup dan hati kita orang percaya diubahkan dan dipulihkan oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang sangat berbahagia. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai sejahtera Allah melimpah ruah kita nikmati. Selamat merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Engkau lembut, kau manis. Kau lembut, kau manis. Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sebelum saya doa Bapak Ibu, ada firman Tuhan bagi semua anak-anak jemaat Gereja Gerakan Pentakosta Gloria Guam, terus yang ada di rumah, ya, anak-anak yang ikut, orang tua membimbing anak-anak, dan lihat Mazmur 71 ayat 6. Firman Tuhan berkata demikian, kepada Tuhanlah aku bertopak mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Apa hidup selanjutnya? Engkau yang selalu kupuji dan kumuliakan. Hiduplah memuliakan Tuhan oleh pengaruh kekuatan Roh Kudus, karena kita diubahkan dari hari lepas ke sehari. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kepada yang berulang tahun di bulan Juni, firman Tuhan katakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur ya Allah, pengalaman umat-Mu kami sampai hari ini boleh ada seperti apa adanya sekarang ini oleh karena pengaruh kekuatan Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih kami boleh merayakan hari ketuangan Roh Kudus, membuktikan bahwa Allah sangat mengasihi kami. Luar biasa, kehadiran Roh Kudus bagi murid-murid sangat spesial. Mereka mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka mengalami kekuatan dan mujizat Allah yang dahsyat. Kami juga setelah mempelajari kitab para rasul, luar biasa. Apalagi dalam 10 malam berlangsung, kami boleh aktif doa pujian dan firman. Kami mempelajari para rasul umat Tuhan dianiaya, diintimidasi, disesatkan, namun mereka kuat oleh karena Roh Kudus, memperjuangkan hidup sampai mati pun dengan adanya Roh Kudus yang luar biasa. Pengalaman kami juga umat Tuhan, kami mau hidup dipengaruhi oleh Roh Kudus, hidup dipulihkan, hidup diubah, hati dipulihkan, hati diubah, sehingga kami membangun hidup setia dengan Tuhan, rela berkorban, mengasihi Tuhan,
membangun persekutuan, dan hidup memuliakan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah Roh Kudus menyertai umat-Mu. Berkati bangsa dan negara kami. Roh Kudus memampukan bangsa dan negara kami melewati masa bergumul pandemi COVID-19 ini. Tolonglah mereka yang terinfeksi, yang kena sakit ini, tolong mereka, sembuhkanlah mereka. Para dokter medis yang menangani, mampukan mereka. Umat-Mu semua, pemerintah menghadapi ini bukan mudah, menolong masyarakat supaya luput dari ancaman ini. Berkati pemerintah, dari presiden sampai kepada pemerintah bawahan, pemerintah semua diberkati Tuhan. Terpujilah Tuhan, umat Tuhan, gereja Tuhan mengalami berkat yang luar biasa. Secara khusus anak-anak jemaat GGP Gloria Goan, hamba menadakan tangan di hadapan-Mu, memberkati mereka. Mereka hidup memuliakan Tuhan sejak kecil. Generasi yang diberkati, generasi yang memuliakan Tuhan, bermasa depan baik. Juga berdoa umat-Mu jemaat yang berulang tahun di bulan Juni ini, Tuhan memberkati semuanya. Allah menyertai mereka. Allah tidak akan pernah meninggalkan, tapi Allah akan terus menuntun mereka di usia-usia mereka selanjutnya. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati semua umat Tuhan, berkati semua jemaat yang susah mendapatkan penghiburan, yang letih lesu beban berat mendapatkan kelegaan, yang sakit dipulihkan, dijamah oleh Tuhan, yang dalam kesatan, dalam dosa dibenarkan oleh Tuhan, dan kami semua dipulihkan oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Terima kasih untuk perayaan hari ketuangan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersuka cita karena Tuhan hadir bersama kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua jemaat di rumah. Tetap setia mengasihi Tuhan, dan hari khusus ini manfaatkan untuk menjadi yang terbaik. Tampilan hidup kita memuliakan Tuhan. Beberapa hal perlu disampaikan, bahwa kegiatan kita, ibadah-ibadah kita masih seperti biasa. Kita mendengar ya nanti pemberitahuan resmi dari pemerintah, dan nanti kemudian melalui pemerintah desa, karena pemerintah pusat menyarankan hak-hak pemerintah yang ada di masing-masing daerah, wilayah, provinsi, kabupaten, dan desa-desa perlu didengar, karena mereka yang tahu seperti apa ke depan kita. Kalau mereka sudah sebutkan kita ibadah di gereja, kita berbondong-bondong ibadah di gereja, tentunya dengan aturan-aturan protokol yang diatur. Nanti kita akan lihat minggu ke depan ini seperti apa, kita ikut perkembangannya. Jangan kita melawan, ya. Jangan kita seperti mengatur sendiri, nanti repot. Nanti kita akan disalahkan. Oleh karena itu, para jemaat, mari kita sabar. Orang sama sesuka di gereja, ya, sabar. Orang tunggu saja proses ini, dan lihat Tuhan memberkati kita semua. Orang sabar diberkati Tuhan. Roh Kudus mengajar kita untuk sabar, ya, bersukacita. Terpujilah Tuhan, damai sejahtera Allah berlimpah bagi kita. Haleluya! Selamat merayakan hari ketuangan Roh Kudus, hari khusus di mana engkau dipulihkan, diperbaharui, diubahkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Dan saat ini kita akan memberikan persembahan yang kedua. Mari berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, dan kita angkat pujian. Jemaat yang telah memberikan persembahan, biar Engkau memberkati masing-masing mereka, pekerjaan mereka, biar Engkau tolong memberkati. Terima kasih Tuhan, hanyalah doa kami dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Dan saat ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini, dan kita angkat pujian.
segala pujian kami berikan kepada Bapa di surga yang terus-menerus memberkati kami semua. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hidupmu kepada Dia si pemberi berkat. Angkatlah tanganmu, biarlah kasih dari Bapa di surga, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan tuntunan Roh Kudus terus menjadi milik kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan berkati dan saat teduh. Puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat merayakan hari ketuhanan Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan untuk kita, dan kita melihat bahwa kita akan dipengaruhi oleh Roh Kudus, bahkan dipulihkan, hati diubahkan. Itu luar biasa, mujizat besar bagi kita. Tampilkan hidup memuliakan Tuhan di keluarga dimanapun, sehingga kita akan disukai oleh semua orang. Haleluya, Tuhan memberkati. Selamat Happy Sunday.